Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Rafael dari BP2JK Lampung. Kali ini saya bertindak sebagai host untuk podcast hari ini. Jadi untuk podcastnya ini itu judulnya adalah What Makes PU Better and Stronger. Nah, itu kan kalau kita berbicara tentang lebih baik dan lebih kuat, itu kan pasti kan berkaitannya dengan bela negara ya, aksi bela negara. Di mana aksi bela negara itu tuh pasti tidak terlepas dari 5 unsur bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Nah, sebagai contoh, saya nih, saya berpendapat bahwa apa yang bisa membuat PU itu kuat dan lebih baik adalah kita mulai dari sendiri dulu aja, yaitu dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan prosedur dan tepat waktu. Karena hal tersebut, karena kita sebagai ASN, eh, kita sebagai garda terdepan dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, oleh karena itu, mengerjakan tugas sesuai dengan SOP itu sangat penting dalam pelayanan, karena pada kedepannya kita ini ASN ini akan menjadi pengambil keputusan yang yang akan berdampak terhadap masyarakat. Nah, kalau untuk yang lain ini seperti apa nih? Kalau ya coba kita mulai dari Mas Hanif deh, gimana tanggapannya? Baik, makasih Mas Rafael. Kalau saya sepakat sih ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rafael tadi. Jadi kalau kita sebagai ASN itu memang kita punya tugas in office sama off office gitu ya. Jadi secara tanggung jawab kita yang as a job itu sebagai PNS kita harus mengerjakan tugas itu dengan hasil yang sesuai dengan ekspektasi atau bisa di atas ekspektasi seperti itu ya. Karena memang setiap tugas yang sudah diberikan kepada kita ASN itu kan atas hasil targetan-targetan rumusan-rumusan jangka menengah baik yang tertuang di rencana pembangunan jangka menengah, jangka pendek apa jangka panjang seperti itu ya. Jadi memang setiap yang kita lakukan yang tertuang dalam SKP atau sistem penilaian kinerja gitu ya bagi PNS itu sebenarnya sudah berkontribusi terhadap pembangunan untuk Indonesia gitu ya, baik jangka menengah atau jangka pendek baik pun jangka panjang gitu ya. Yang 5, 10 sampai 20 tahunan. Itu kalau as a job, Mas. Tapi kita juga punya tanggung jawab moral ketika mengemban nama ASN gitu ya, kita mengemban nama PNS, maka kita juga harus yaitu tadi personal branding sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh instansi dan negara gitu ya. Salah satunya adalah eh, yang di 5 poin tadi, kita menunjukkan aksi bela negara kita itu dengan menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia ini, terhadap bangsa kita ini. Lewat apa? Nah, saya kira bukti konkret yang bisa kita lakukan cinta tanah air itu adalah dengan menciptakan lingkungan kerja ya yang inklusif ataupun nanti ketika apa misalnya ada hidup di lingkungan tetangga kita juga menciptakan lingkungan yang kondusif gitu ya, yang inklusif antar warga negara gitu. Karena kita juga sebagai ASN kan punya tanggung jawab nih sebagai perekat bangsa gitu ya. Kita sebagai agen, kita sebagai katalis untuk perekat bangsa. Jadi ketika terjadi konflik di masyarakat, baik itu di lingkungan tetangga, di lingkungan keluarga atau lingkungan kerja, kita yang maju sebagai mediatornya seperti itu. Ya, kita yang dituntut, yang diharapkan di luar pekerjaan kita itu sebagai mediator untuk menerapkan nilai-nilai persatuan gitu ya. Bagi saya itu sih Mas. Kalau dari yang lain mungkin ada yang nambahkan. Oke, oke. Jadi ini kalau Mas Hanif ini nyambungnya ke lingkungan yang inklusif ya. Itu juga sebenarnya bagian dari sadar dari berbangsa dan bernegara ya. Nah, kalau Mas Lukman nih, gimana nih? Apa sih yang bikin PU itu better and stronger gitu? Ya, terima kasih ya Mas Rafael. Kalau menurut saya sih, saya lebih menekankan untuk kita bisa meningkatkan literasi digital kita kepada
sesama rekan kerja atau bahkan kepada masyarakat. Karena di zaman sekarang itu arus informasi kita itu terlalu deras mengalir, eh, se- eh, sehingga sering kita temukan bahwa informasi-informasi yang kita terima itu kadang nggak sepenuhnya benar gitu. Untuk meningkatkan literasi digital ini begitu penting karena kita bisa meredam beberapa macam ancaman yang menyangkut bela negara itu seperti eh, menangkal hoax gitu atau ujaran kebencian. Karena kita sebagai ASN apalagi di Kementerian PU itu kadang muncul berita-berita miring yang belum tentu benar atau bahkan dibelokkan kebenarannya oleh media-media usil gitu kan. Nah, ketika kita meningkatkan literasi digital, kita aware kepada bentuk-bentuk informasi yang sebenarnya itu, kita udah siap gitu menghadapi ancaman-ancaman hoax, ujaran kebencian yang menyudutkan kita bisa counter itu sebenarnya. Nah, itu termasuk hal-hal yang penting juga, apalagi rata-rata kita di lingkungan eh, kerja kita itu di PU kan kebanyakan ya Gen X ya, Gen X apa boomer gitu yang udah memasuki mendekati usia pensiun. Kadang sama teknologi dan informasi yang terlalu banyak itu dia main telan aja semua gitu kan, nggak pakai filter lagi ya. Jadi kita sebagai yang ASN muda ini merangkul kayak gitu. Kalau ada informasi itu nggak tahu kita kita yang duluan ngasih info, oh gini nggak bener loh. Kayak gitu. Nah, saya kira seperti itu sih dari rencana aksi kerja saya di dalam rangka bela negara itu. Ngomong ngomong masalah aksi rencana kerja. Nah, Mas Riki, gimana nih rencana aksi bela negaranya dalam rangka membuat PU itu tuh better and stronger gitu? Coba dikemukakan pendapatnya. Oh, oke, tadi sudah kita dengar ya bahwa dari Mas Hanif salah satu fungsi dari ASN itu adalah perekat dan pemersatu bangsa. Di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentunya eh, dua fungsi lagi yaitu pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik. Nah, eh, pada podcast kali ini saya akan lebih menekankan tentang pelaksana kebijakan publik. Di antaranya tentunya kita sebagai insan PU dan juga tugas dan fungsi kita sebagai ASN, eh, pelaksana kebijakan publik implementasinya yaitu bagaimana kita bisa membagikan informasi tentang program pemerintah. Ya, salah satunya yang akan saya angkat kali ini yaitu misalnya saja program MBG atau makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Jadi di sini bagaimana cara kita menyampaikan dan memberikan wawasan kepada masyarakat luas tentang bagaimana pentingnya program MBG ini, bukan hanya memberikan makanan tetapi juga bisa kita sikapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi kita selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lakukan dengan cara mungkin menjelaskan langsung kepada orang tua atau guru di sekolah, kemudian juga bisa juga dengan seperti yang Mas Lukman sampaikan tadi, dengan meningkatkan literasi digital dengan menggunakan media sosial. Jadi sehingga penyampaian maksud dari program pemerintah ini bisa mencapai ke semua lapisan masyarakat. Terus juga bisa juga dengan memberikan secara langsung sosialisasi dengan menggandeng puskesmas atau dokter gizi, misalnya contoh menu sehat yang disajikan, sehingga para orang tua siswa, murid-murid itu tahu nih bahwasanya oh makanan ini memang bergizi dan tahu juga kandungan gizinya. Nah, tadi sudah disebutkan yaitu juga agar program ini bisa dirasakan langsung dan diterima oleh masyarakat, tentunya tidak lupa melibatkan stakeholder yang ada di masyarakat. Contohnya yaitu tokoh-tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW,
Pak Ustadz mungkin, atau tokoh pemuka agama, guru, komite sekolah, sehingga penyampaian dari program ini lebih bisa diterima. Sehingga eh, program pemerintah ini, khususnya MBG ini, dapat kita dukung dengan tujuan untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat. Menurut saya begitu, sebagai fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Pendapatnya menarik-menarik ya, tapi kayaknya kalau dari pendapatnya Mas Hani sampai Mas Rik ini kayaknya berkaitan dengan apa ya, dengan unsur sadar berbangsa dan bernegara ya. Coba dong yang lain gitu, kayak unsur yang lain gitu dikemukakan. Coba kayak Mas Kafi nih, gimana gitu? Apa yang membuat PU ini nih lebih kuat dan lebih baik? Coba dikemukakan pendapat. Eh, Oke, kalau saya itu mengambil di apa namanya nih indikator bela negara itu yang kelima itu kan ada kemampuan awal bela negara tadi ya kata Mas Rafael tadi ya. Nah itu kan ada indikator memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Nah di sini sebenarnya tadi sudah beberapa sudah dikemukakan dengan mas-mas yang lain. Nah di sini saya mau menjelaskan aja eh, secara singkat tentang ketiganya. Dan menurut saya ini bisa em, meningkatkan ini apa membuat PU itu semakin lebih baik. Nah, yang pertama yaitu kecerdasan emosional. Itu pastinya soal sikap tadi ya. Sikap kita bagaimana sebagai ASN, bagaimana cara kita memahami, mengendalikan dan emosi secara positif gitu. Terus kalau untuk yang spiritual, itu tuh bagaimana cara kita memaknai pekerjaan itu sebagai bentuk pengabdian atau ibadah gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita nganggap pekerjaan kita tuh ibadah dan pengabdian, itu pasti bakalan muncul rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, kan apa namanya nih, eh, banyak statement sentimen-sentimen yang jelek gitu ya, kayak kalau PU itu gini gini gitu, ada banyak apa main atau apa gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari pribadinya itu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kan kayak apa, itu pasti bakalan selalu mengutamakan soal integritas sama kejujuran gitu. Karena kalau misalnya kita kerja terus mau hal-hal yang kayak gitu pasti kayak takut dosa gitu kan. Pasti kita langsung kepikiran gitu. Nah, itu eh, menurut saya bisa bikin PU itu jadi lebih baik gitu. Terus yang untuk intelijensia, ini seperti yang kata Mas Lukman tadi, kan apa namanya itu, yang Gen X ya. Itu kan mungkin ini ya banyak yang bisa dibilang gaptek gitu atau beberapa gitu ada yang gaptek. Nah, jadi kalau soal intelijensia ini itu maksudnya kemampuan kita untuk menguasai menguasai suatu bidang gitu. Mungkin mereka kan menguasai bidang-bidang teknis dan PU kan memang pekerjaan di bidang teknis ya. Nah, makanya em, saya kebetulan saya sebagai penata komputer itu tugas saya untuk membantu mensupport orang lain itu di bidang IT-nya gitu. Nah, jadi di sini itu maksud dari intelijensia itu juga kita itu harus em, belajar terus. Jadi nggak ada kata-kata cukup untuk belajar. Jadi kita harus belajar terus, belajar karena perkembangan teknologi itu semakin semakin maju dan semakin berkembang. Makanya kita harus terus belajar. Begitupun dengan bidang lain ya, bidang lain seperti kayak PBJ gitu kan. Kan PBJ kan ini ya harus memahamin peraturan perundang-undangan dengan SE dan lain-lainnya ya. Nah, itu kan selalu berkembang itu, selalu berkembang dan berkembang terus. Makanya kita harus selalu belajar dan belajar. Nah, menurut saya itu yang dapat sikap-sikap itu yang dapat membuat kita semakin berkembang. Ya, sekian dari saya. Dari Mbak Lani dong, tolong kemukakan. Pertanyaannya tetap sama kok, masih sama. Oke, mungkin dari saya sebenarnya simpel aja, kayak dimulai dari diri sendiri aja menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.
seperti dimulai dari hal-hal kecil seperti datang tepat waktu, berpakaian dengan rapi, menjaga sopan santun, kemudian menjaga etika ketika berkomunikasi, menggunakan bahasa yang santun, eh, dengan atasan, rekan kerja, mitra dan masyarakat. Jadi dari diri kita mencerminkan ASN PU itu yang amanah, berakhlak dan berkarakter baik. Jadi eh, dimulai dari diri sendiri. Jadi orang orang pun akan melihat PU itu eh, sebagai eh, kementerian yang baik juga. Dan orang-orang di sekitar pun juga akan ikut eh, ke apa kebaikan yang kita lakukan. Mungkin seperti itu. Oke, yang terakhir dong, Mas Bintang, gimana pendapatnya? Ya, jadi kalau dari rencana aksi saya itu terbilang mungkin yang ringan-ringan saja, yang simpel yaitu berkontribusi sesuai kemampuan. Di sini artinya kita melakukan hal-hal bermanfaat dilakukan kita dengan memanfaatkan apa yang kita bisa dan apa yang kita punya. Kalau kita seorang pelajar, belajar dengan sungguh-sungguh gitu kan. Kalau kita pekerja, bekerja dengan integritas dan tidak korupsi waktu. Kalau kita pengusaha, menjalankan bisnis secara jujur dan memberi manfaat bagi masyarakat. Tindakan tindakan kecil pun punya dampak besar. Misalnya membantu tetangga yang sedang kesulitan, ikut kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, atau berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada orang lain. Intinya, bela negara dimulai dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari satu rumah besar bernama Indonesia. Dan rumah ini hanya akan kuat kalau setiap penghuninya mau saling membantu sesuai kemampuan masing-masing. Tidak perlu menunggu jadi orang besar dulu untuk melakukan hal yang besar. Yang penting kita mulai dari sekarang, dari hal yang kita kuasai dan dari tempat kita berada. Menurut saya seperti itu saja. Oke, jadi Mas Bintang ini nih, apa ya, kalau menurut saya itu tuh kayaknya ngarahnya ke wawasan kebangsaan ya, karena yang dikemukakan barusan itu tentang kesadaran akan bahwa kita itu satu satu kesatuan gitu. Nah, eh, kayaknya kayaknya udah semua ya kayaknya. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi hari ini tentang bagaimana membuat pemilihan umum lebih kuat dan lebih baik melalui rancangan aksi bela negara. Harus kita ingat bahwa setiap pekerjaan sekecil apapun dapat berdampak besar bagi siapapun, baik bagi diri kita sendiri ataupun masyarakat ke depannya. Tetap semangat dan terus berkontribusi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.